Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga di tengah-tengah aktivitas kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu sudah 2 pekan lebih musibah yang melanda daerah kita. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih diberikan kesempatan untuk bisa saling berbagi, maka berbagilah, karena barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Sebagaimana juga Rasulullah mengatakan dalam hadis Arba'in Nawawi hadis ke-36, "Waman yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah." Jadi barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya dunia kita akan dapat kemudahan, tapi di akhirat juga kita akan dapat kemudahan ketika kita saling bantu-membantu, ketika saling care, peduli satu dan yang lainnya. Karena jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berfikir dan kita mau menghayati ketika kita hidup di dunia ini, tatkala kita berbuat baik kepada si A, belum tentu si A itu balas buat baik sama kita. Mungkin orang lain lagi balas buat baik sama kita. Tetapi di hari akhir nanti, siapa yang akan tolong kita? Kita mau andalkan orang yang dekat dengan kita, belum tentu tolong kita. Orang tua kita belum tentu tolong kita. Anak-anak kita belum tentu tolong kita. Pasangan kita belum tentu tolong kita. Maka hal ini juga sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih." Jadi di hari akhir nanti ketika seseorang lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari pasangannya, lari dari anak-anaknya, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Lalu siapa juga yang akan tolong kita, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka lanjutan daripada hadis tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini dia saling tolong menolong. Dia saling bantu-membantu dengan sesamanya ketika dia hidup di dunia. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita untuk menambah amal kebaikan kita dengan kita sisihkan sebagian harta kita untuk kita donasikan kepada saudara kita yang tertimpa musibah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah pasca musibah ini belajar dari pengalaman tsunami dulu 2004. Banyak orang yang selamat dalam musibah tsunami. Tapi kadang-kadang banyak yang tidak terselamatkan terkait tentang masalah fitnah harta. Apalagi berkaitan dengan masalah warisan. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kita lihat waktu tsunami selamat mereka, tapi setelah tsunami mereka tidak selamat daripada fitnah harta warisan. Ada antara abang beradik ribut masalah harta. Karena dari harta ataupun dari tanah harta peninggalan orang tuanya, salah satu anak mengatakan, "Dulu itu rumah bantuan saya yang rekom, saya yang urus, itu hak saya." Lalu yang satu lagi mengatakan, "Itu kan harta mama, itu kan tanah mama."
Ya, sehingga ini jadi masalah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita lihat hari ini musibah yang menimpa saudara kita yang ada di Pidijaya, Aceh Utara, di Aceh Tamiang, Takengon dan lain sebagainya. Ini kita lihat juga kondisi hari ini ketika kita melihat beberapa tempat area persawahan yang ada di Pidijaya itu sudah rata dengan tanah semua. Maknanya apa? Sudah tertimbun dengan lumpur-lumpur dan tidak diketahui lagi batasan tanah sawahnya. Ya, sehingga ini akan menjadi permasalahan di kemudian hari, akan terjadi potensi masalah. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah waris ini kita bicara tentang masalah ilmu, bukan berarti kita masalah tamak harta, bukan. Paling tidak kita mengetahui bagaimana cara penanganan terkait tentang kewarisan dalam bencana ataupun dalam musibah yang ditimpa bencana dan lain sebagainya. Dan ini juga diatur dalam kitab-kitab fikih jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Mawarith fi Syariah Al-Islamiyah fi Dha'il Quran wa Sunnah. Buku ini ataupun kitab ini dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni. Beliau seorang ulama yang luar biasa. Dan di sini juga dibahas terkait tentang di bab terakhirnya tentang miras al-hadma wal gharqa. Jadi kewarisan terkait bencana alam baik yang terkait tentang meninggal ataupun tenggelamnya dalam sebuah musibah ataupun longsornya tanah dan lain sebagainya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam permasalahan ini juga harus diketahui secara mendalam terkait siapa yang duluan meninggal, siapa yang kemudian. Jadi kalau diketahui mana duluan, mana kemudian, misalkan dalam sebuah kejadian musibah, pertama meninggal dunia suami, kemudian beberapa jam kemudian diikuti istrinya. Ya. Maka ini bagaimana cara perhitungan warisan? Kalau mereka memiliki keturunan, ada anak laki, ada anak perempuan, jelas semua harta buat anak-anaknya. Tapi bagaimana kalau mereka belum memiliki keturunan misalkan? Maka ini ada hak dari pihak keluarga suami, ada juga hak dari pihak keluarga istri. Ya, jadi ini harus kita ketahui mana duluan, mana kemudian. Namun juga tidak tertutup kemungkinan dalam kondisi tertentu mereka meninggal secara bersamaan. Tidak diketahui mana duluan, mana kemudian. Ya. Maka ini juga dijelaskan di dalam kitab-kitab ilmu faraid, kalau mereka meninggal secara berbarengan, maka tidak saling mewarisi di antara mereka yang meninggal dunia ini. Misal, seorang orang tua meninggal berbarengan dengan salah satu anaknya. Maka antara harta orang tua dengan anak ini tidak saling mewarisi. Ya. Kalau misalkan tadi, orang tuanya punya 4 orang anak. Satu anak meninggal berbarengan dengan orang tuanya. 3 anak masih hidup. Yang satu anak ini dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Maka bagaimana terkait dengan keturunannya ini ataupun untuk cucunya ini? Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, memang dalam kaidah dasar si anak tersebut dia karena meninggal berbarengan dengan orang tua, dia tidak saling mewarisi. Bagaimana terkait dengan cucunya tadi? Maka dalam hal cucunya ini dia bisa mendapatkannya sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ketika pembagian warisan ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga, farzuquhum minhu, kita kasih juga. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Jangan kadang-kadang ada sebagian orang kita, apalagi di Aceh ini ada istilah patah titi. Lalu langsung dia katakan, oh kamu enggak dapat, kamu sudah patah titi, orang tua kamu sudah meninggal dunia. Jangan kita ngomong seperti itu. Tentu ini akan menyakiti hati perasaan daripada anak ataupun cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya tadi. Maka perintah dalam Al-Quran tadi suruh kita mengatakan berkata dengan perkataan yang baik. Ya. Jadi kita kasih juga pemberian kepada si cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya ini. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena bicara tentang masalah warisan ini tanpa kita sadari,
akan terjadi kezaliman dan dosa-dosa besar. Yang pertama apa? Yang pertama, dia memakan yang bukan haknya. Ketika dia memakan yang bukan haknya, berarti dia telah memakan harta yang haram. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Jadi ada di antara mereka yang memakan harta warisan itu dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Dia tahu dari sepetak tanah orang tuanya itu ada hak dia, tentu halal bagi dia. Dia juga tahu dari sepetak tanah itu ada hak orang lain, tapi dia ambil semua, dia kuasai semua. Tentu ini haram bagi dia. Maka kalau dia mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram, ini tentu dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara dosa besar yang diakibatkan daripada permasalahan kewarisan ini adalah putusnya hubungan silaturahim. Karena juga Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qati' atau qati'ur rahim. Jadi tidak masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Berapa banyak kita lihat antara abang beradik ribut-ribut, bahkan tidak hanya antara abang beradik, ada meninggal ibunya, antara ayah dan anaknya ribut masalah harta warisan peninggalan ibunya, atau sebaliknya, meninggal ayahnya, antara ibu dengan anak ribut. Ya. Dan ini kita temukan kasus ini juga di Banda Aceh. Ada yang sampai anaknya ini blokir nomor orang tuanya karena ribut masalah harta warisan. Nauzubillah min zalik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya bicara tentang masalah harta ini tidak terlepas dari permasalahan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian adalah dan anak-anak kalian adalah fitnah. Tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan harta dengan cara yang halal dan thayyibah. Dan juga harta yang kita dapatkan ini jangan lupa kita perbanyak, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya juga di hari akhir nanti sebagaimana Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam akan berkata, mali mali mali, hartaku hartaku dan hartaku. Dan tidaklah harta kalian, kata Rasulullah, melainkan apa yang kalian makan itu akan habis. Apa yang kalian pakai daripada pakaian yang bagus lama-lama akan lapuk, akan lesu. Apa yang kalian simpan itu belum tentu jadi milik kalian. Kadang-kadang ada orang yang berbangga-bangga dia punya triliunan ataupun miliaran dalam tabungannya. Itu belum tentu milik kita. Kalau Allah wafatkan kita malam ini, semua harta itu akan diperebutkan oleh para ahli warisnya. Tapi apa yang kita infakkan di jalan Allah, apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, tentu ini akan menjadi kekal yang akan menemani kita di hari akhir nanti. Demikian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.